Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan GCKI seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua dan ayat yang ke-14. Sekali lagi 1 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua dan ayat yang ke-14. Ayat kedua berkata, "Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu dan lain sebagainya." Daud di sini berkata dengan segala kemampuanku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tahu dari konteks jauh dari pasal-pasal baik di 2 Samuel juga, kita lihat bahwa Daud ini mendapatkan semua barang-barang berharga ini sebagian besar dari jarahan perang. Dan dalam perang itu dia melakukan banyak hal yang menyebabkan dia harus mencucurkan air mata, dikejar-kejar Saul, dihina oleh Shimei, dan tidak pernah sekalipun dia membalas mereka. Dan dia juga tidur yang tidak nyenyak, dikatakan bahwa bantalnya menjadi basah seperti lautan air mata, dan segala kemampuan dia kerahkan di situ. Tetapi Daud sebagai orang yang takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang erat akan Tuhan, menyadari suatu realita. Memang dia melakukan dengan segala kemampuan, tenaga, air mata, darah yang menetes, tapi dia tidak lupa dengan realita kebenaran absolut di ayat 14. Dia berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini." Perhatikan baik-baik, "Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Daud pada konteksnya ini ingin memberikan semua harta yang dia miliki, jarahan yang dia miliki untuk pembangunan bait Allah. Tapi Tuhan memilih Salomo. Toh di balik segala kerja kerasnya dia tetap mengatakan, "Semuanya daripadamu, semuanya Engkau yang memampukan kami untuk memberikan persembahan ini, karena semuanya adalah milikmu dan darimulah segalanya yang dapat kami." Ini luar biasa bahwa Daud yang bekerja keras setengah mati tetap tidak melupakan kebenaran, kenyataan bahwa semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Dia tidak melupakan kenyataan spiritual kerajaan Allah, kenyataan kebenaran secara rohani bahwa semuanya adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah sebabnya visi GCKI sebelum bicara tentang misi, sebelum bicara tentang project self-sustaining untuk menjadi mandiri dan berdikari, maka yang utama adalah spiritual kitabiah. Yohanes 3 ayat 3 berkata, "Jika engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5 berkata, "Jika engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebelum kita bicara organisasi, sebelum kita bicara tentang hal-hal yang besar, Anda tidak perlu tersinggung hamba Tuhan kalau diajukan pertanyaan seperti ini. "Hai pendeta, hai penginjil, hai diaken, penatua, apakah Anda sudah lahir? Apakah Anda sudah memiliki iman yang benar?" Tuhan Yesus